Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, diserap dari bahasa Arab. Ulama dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang ahli tentang agama Islam. Sedangkan umaro disebutkan sebagai pemimpin pemerintahan. Nah, saat ini seolah-olah terdapat pembatas antara peran ulama dan umaro. Sebagian kalangan bahkan mungkin menilai seorang ulama yang baik adalah yang jauh dari kekuasaan atau pemimpin. Nah, bagaimana sejatinya Islam menerjemahkan hubungan antara ulama dan umaro ini? Dan bagaimana relevansinya saat ini di tengah tatanan masyarakat demokrasi? Nah, untuk membahas tema yang cukup penting ini terkait ulama dan umaro, sudah hadir bersama saya di studio. Seperti biasa ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Dan kita juga kedatangan tamu istimewa, ada Bapak Aunur Rafiq, Ketua DPP P3. Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Aunur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak? Alhamdulillah baik. Senang sekali hari ini Bapak-Bapak bisa hadir di studio Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu, talabul ilmi terkait tema yang sangat penting, ulama dan umaro. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saya ke Pak Kiai dulu, Pak Aunur. Pak Kiai, kalau kita bicara tadi ulama dan umaro, saya mendefinisikan secara sederhana seperti itu ya. Dalam konteks etimologi ya, dalam segi asal-usul bahasa mungkin dalam perspektif tafsir begitu. Apa sejatinya definisi yang pas untuk menggambarkan ulama dan umaro? Tafadhol. Ulama itu di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata ilmu. Jadi semua orang yang menguasai satu disiplin ilmu tertentu itu disebut dengan kata-kata alim. Alim itu satu. Kalau banyak itu menjadi ulama. Jadi ulama itu dalam bahasa Arab adalah kumpulan orang-orang alim. Nah, ketika kita berbicara misalnya seperti yang Mila sampaikan, makna ini kemudian berkembang. Berkembang dan diidentifikasikan bahwa ulama itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang agama. Padahal sebenarnya seiring dengan kemajuan zaman, ulama dalam artian orang yang menguasai ilmu agama itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada masalah-masalah yang berkembang dalam kehidupan kita itu membutuhkan disiplin ilmu lain agar ulamanya bisa memberikan fatwa, bisa memberikan jawaban terkait hukum agama itu dengan benar. Misalnya ilmu kedokteran. Hari ini ada fatwa yang berkaitan dengan kecantikan, kesehatan. Itu tidak bisa. Saya yang memutuskan, kayak di masa pandemi kemarin, menggunakan masker itu wajib atau tidak wajib. Itu memang ujungnya fatwa ulama. Tetapi fatwa itu harus dibangun dengan pengetahuan yang cukup terkait dengan pandemi. Ketika saya berbicara dengan kaitan dengan ekonomi, maka saya harus mendengar dulu dong yang namanya pandangan para ekonom. Kemudian saya berbicara misalnya tentang keamanan negara. Saya harus mendengar apa yang masukan dari pihak kepolisian, dari pihak TNI yang memang mereka memiliki kompetensi di sana. Jadi ulama itu adalah orang yang menguasai ilmu, yang ilmu itu dibutuhkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hanya saja kemudian kata-kata ulama itu dipahami sebagai ahli agama. Sama dengan ustadz. Ustadz itu sebetulnya dalam terminologi ilmu keislaman itu sering dikatakan dokter. Tapi mengobati penyakit batin. Kan orang itu sakit dua, Mila. Ada yang sakit lahiriah kayak flu, misalnya batuk. Ada yang sakit tuh batiniah. Misalnya pelit, ya suka hati, tidak suka, ya ada itu namanya penyakit hati. Nah, ini kan berobatnya ke ustadz. Nah, cuman mungkin kalau ustadz itu kemudian disebut dokter, nanti dia pasang tarif, Mila. Nah, ini yang kemudian kita pahami bahwa ulama seperti itu. Nah, sementara umaro itu juga maknanya berkembang. Di masa lalu kalau kita melihat misalnya pada tafsir Al-Quran, itu ulama membatasi kan makna umaro. Ada umaro itu yang diartikan juga pada ulama. Karena untuk mengatur negeri ini itu dibutuhkan pengetahuan yang cukup tentang perspektif agama. Karena ujungnya semua manusia itu kan hambanya Allah. Ada yang mengatakan bahwa umaro itu pemimpin negara. Di masa lalu disebut khalifah, raja, panglima perang. Tetapi misalnya seiring dengan berkembangnya kehidupan umat manusia, nanti mungkin
Pak Aun Rafiq bisa menjelaskan, dulu kan tidak ada trias politika misalnya. Tetapi kemudian kehidupan itu dipimpin oleh satu lembaga. Sehingga pengertian umarok itu menjadi sempit. Nah, ketika hidup ini terus berkembang, misalnya ada tafsir yang dikarang oleh imam besar di Al-Azhar, itu Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi misalnya. Beliau ketika mendefinisikan al-umarok, itu adalah mereka-mereka yang memegang kebijakan. Kebijakan ini yang juga menjaga kemaslahatan hidup. Misalnya kalau di Indonesia ada Persatuan Wartawan Indonesia. Ini kan juga kita memiliki kepentingan besar bahwa berita yang sampai itu kan harus melalui etika jurnalistik. Betul. Jangan sampai nanti orang memahami hari ini semua yang ada di layar handphone, semua yang dia lihat di TV itu sebagai produk jurnalistik. Maka kita harus mendengar nih dari umaroknya jurnalistik. Mana berita yang benar, mana berita yang memenuhi kriteria. Nah, ini semua kemudian oleh para ulama kontemporer hari ini dikatakan umarok itu adalah mereka yang memegang kebijakan terkait dengan kehidupan kemasyarakatan. Dalam tata pemerintahan itu ya mulai dari RT sampai presiden. Dalam tatanan sosial bisa jadi menteri pertanian. Para petani harus mendengar dari menteri pertanian umaroknya. Jadi dimensinya luas ya. Begitu. Baik, ini penjelasan yang menarik sekali karena ternyata yang kita tahu itu kan mungkin definisinya sangat general ya Pak Kiai. Ternyata begitu dibahas luar biasa. Jadi lebih banyak lagi cakupan antara ulama dan umaro itu. Pak Unur, tapi kalau kita bicara soal pemimpin nih ya, maksudnya kan tadi kalau kita bicara soal tata kelola pemerintahan begitu misalnya, dari level RT sampai dengan presiden itu juga termasuk dalam umaro. Nah sebenarnya bagaimana kemudian kita melihat hubungan yang ideal di antara keduanya? Apakah betul sebenarnya pemimpin itu sebaiknya memang jauh-jauh lah dari kemudian ulama sehingga tidak ada konflik kepentingan? Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Iya, jadi pemimpin itu kan seperti yang disampaikan tadi mempunyai kebijakan dan menjalankan. Ya, nah tentu seorang pemimpin tidak semuanya dia mengerti, ya, dan tentu dia juga membutuhkan nasihat. Ulama inilah yang menjadi nasihat. Ya, jadi kalau ulama di dalam Islam itu diharapkan tidak mengetuk pintunya penguasa, tetapi justru penguasa yang minta nasihat. Satu contoh Umar bin Abdul Aziz, ya, satu pemimpin, seorang pemimpin yang dalam waktu singkat beliau bisa menghadirkan rakyat yang tidak ada yang miskin, ya, semuanya menjadi sejahtera. Kurang lebih cuma 2 tahun. Nah, beliau pun menyadari dirinya, sehingga beliau meminta nasihat kepada Hasan Basri, seorang ulama besar. Dia menulis surat tentang mohon diberi nasihat tentang pemimpin yang adil. Maka Hasan Basri menulis surat tentang pemimpin yang adil kepada Umar bin Abdul Aziz. Alhamdulillah dijalankan sama beliau. Nah, kira-kira seperti itu Mbak hubungannya. Jadi harusnya itu ya memang harmonis ya Pak Kiai ya? Harus harmonis. Nggak bisa kemudian saling berperan sendiri ya? Iya. Jadi kalau itu tadi saya bisa meng-highlight bahwa adabnya memang pemimpin lah ya, yang harus kemudian datang dan meminta nasihat kepada para ulama. Pak Kiai, tapi ini kita sering juga mendengar dalam istilah Quran, ada namanya ulil amri. Nah apa perbedaannya sebenarnya dengan ulama? Ulil amri itu ya pemahamannya umaro. Oke. Dari kata-kata amir. Amir itu yang suka ngasih perintah. Kalau satu orang namanya amir, kalau banyak orang namanya umaro. Jadi ulil amri itu yang memiliki kewenangan untuk mengeksekusi. Misalnya begini, Mila. Saya ini bisa memberikan fatwa apapun terkait dengan agama. Tetapi implementasi di lapangan itu saya membutuhkan kekuatan umaro. Misalnya kita mau bulan Ramadan, saya bisa melihat hilal. Tetapi untuk kita yakini bahwa melihat hilal ini sudah memenuhi kriteria. Di situ yang melihat orang yang memiliki keahlian, dia sudah disumpah, kemudian tidak bertentangan dengan logika ilmu pengetahuan. Nah, yang punya kekuatan ini sebetulnya ada di tangan umaro, bukan di tangan ulama. Makanya Sayyidina Utsman itu punya satu slogan yang bagus. Kata beliau gini,
innallaha yaza'u bisultan mala yaza'u bil Quran. Ada kekuatan dalam hidup ini yang Allah berikan kepada penguasa dan tidak Allah berikan kepada Al-Quran. Misalnya, kalau Al-Quran itu melarang pencurian, sebetulnya yang efektif agar pencurian itu tidak terjadi kan adanya sistem keamanan lingkungan. Ada polisi yang berpatroli, ada hansip kalau di kampung misalnya yang kelihatan menjaga itu. Maka ketiga misalnya terlihat ada polisi, orang itu akan lebih taat daripada dia membaca undang-undang lalu lintas. Sering kita temui fenomena betapa pentingnya adanya penguasa itu dari kisah yang sederhana. Misalnya begini, di tengah malam ada orang bawa mobil. Dia tahu kalau lampu itu merah, tapi dia terus jalan. Tiba-tiba ada polisi yang dia tidak pernah duga. Polisi itu kemudian mencegat mobil tadi, polisi berkata, Anda tidak tahu ya, kalau lampu itu sudah merah. Jawabannya sederhana, Mila. Saya tahu Pak kalau itu lampu merah, tapi saya tidak tahu kalau ada Bapak. Artinya apa? Adanya umaro yang kemudian menegakkan aturan itu sangat efektif untuk kemaslahatan, kedisiplinan. Bayangkan kalau di negeri ini tidak ada polisi lalu lintas. Itu tentu akan berantakan, akan banyak nyawa yang hilang hanya karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang tidak diawasi oleh para umaro. Baik, Masya Allah. Ini menarik sekali ya, Pak Udo. Tapi saya juga penasaran bagaimana dengan konteks saat ini nih. Maksudnya kita lihat kan kalau bicara Bapak sebagai, saya bisa bilang sebagai politisi begitu ya. Bagaimana kemudian Anda menilai hubungan antara umaro dan juga ulama di Indonesia saat ini dalam konteks berdemokrasi? Apakah sudah ideal atau sebenarnya juga perlu banyak kerja keras, banyak PR yang sebenarnya harus dilakukan di antara keduanya? Ya, menarik sekali bahwa hubungan saat ini menurut saya sudah bagus, ya. Namun kesesuaian itu kan tidak ada yang sempurna. Betul. Yang sempurna hanya milik Allah. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada itu merupakan sesuatu hal yang wajar, yang tentu kita semuanya berkewajiban untuk memperbaiki hubungan seperti ini. Jadi satu contoh misalnya, tadi adanya pencuri di suatu lingkungan karena ada satpam, ada security sehingga pencuri tidak jadi. Ada yang lebih menarik lagi, bahwa umaroh bisa menghadirkan kesejahteraan sehingga masyarakat itu tidak ada yang kekurangan. Betul. Sehingga tidak ada dorongan ingin memiliki yang tidak benar, tidak ada. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah umaroh itu punya kesempatan untuk memberi contoh. Misalnya lalu lintas. Kalau saya sebagai pejabat, kadang-kadang saya merasa saya harus jalan duluan nih. Ya, arogansi nah, gitu kan. jadi contoh ini penting. Iya, betul. Oleh karena itu, ya, sebagai umaro tentunya memberikan contoh sehingga masyarakat menjadi simpati. Bukan saya harus didulukan. Umaro itu sebetulnya pelayannya rakyat. Setuju. Gitu loh. Intinya itu. Yang harus digarisbawahi, betul. Sehingga sikap-sikap yang selama ini kita lihat di TV dimanapun itu tentunya merupakan PR kita semua untuk kita perbaiki. Masya Allah. Gitu. Baik, ini menarik sekali. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana dengan fenomena yang menyebutkan banyaknya keburukan-keburukan pemimpin saat di mimbar ceramah, apalagi ini sering terjadi ketika masuk ke masa pilpres, di mana banyak yang sering menggunakan black campaign antar capres ketika di forum ceramah. Nah, ini bagaimana kita menanggapi atau menyikapinya? Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ulama dan Umaro. Pak Kiai, Pak Onur, tadi kita sudah langsung menyaksikan ada pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Bagaimana dengan fenomena yang kemudian muncul, misalnya ada ulama yang
membeberkan misalnya atau mengungkapkan keburukan-keburukan pemimpin. Dalam konteks biasanya pilpres, ini kan jadi sesuatu yang ramai dan sensitif sebenarnya. Saya kayaknya ke politisi dulu ya, Pak Kiai ya. Pak Onur silahkan. Ya, begini, menyampaikan keburukan orang lain itu sedapat mungkin dihindari. Oke, itu Karena poinnya. tentu orang yang beriman itu adalah orang yang berakhlak mulia. Menyampaikan ini tentu ada tata caranya, ada sopan santunnya. Jadi sampaikanlah, kalau di umum ya di publik, jangan disampaikan keburukan-keburukan itu di hadapan publik. Bisa jadi nanti minta waktu khusus ketemu orang yang bersangkutan, hanya berdua, sampaikanlah itu. Dan cara menyampaikannya bukan keburukan, tetapi berikan solusi. Misalnya begini, ketika dia marah-marah ya, ada suatu kebijakan yang bersangkutan tidak dijalankan anak buahnya. Ya, kita kan sering lihat di TV Iya, iya. marah-marah ya. Marah itu tidak ada artinya, sia-sia. Apa terus dia marah-marah, pekerjaan yang keliru tadi menjadi benar? Tidak ada. Nah, ajaran Islam tentu harus tenang. Maka diberitahukanlah, bukan marah-marah yang disampaikan, Pak, nanti atau Bu, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang seperti itu, sampean atau jenengan yang tenang. Tidak perlu seperti itu, sikapnya mesti begini. Nah, hal-hal seperti ini yang hanya berdua sehingga tidak ada yang malu di hadapan publik. Nah, kesantunan ini yang kadang-kadang miskin di kita sehingga terjadi kesalahpahaman yang hanya urusan yang kecil sekali. Ya. Oleh karena itu, tolonglah semua warga ya, masyarakat juga, mulailah kita kepada diri kita sendiri untuk mengkritik, sampaikanlah dengan santun dan yang membangun. Oke. Kira-kira itu, Mbak. Pak Onur. Ini tuh sebenarnya kalau kita bicara soal bagaimana nilai sosial yang kita anut ya, nilai culture yang kita anut, orang Indonesia itu kan sebenarnya terkenal dengan adab anggah ungguhnya, begitu ya Pak ya? Betul. Itu yang kemudian saya rasa saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Onur, miskin, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tapi beberapa pemimpin mungkin melihat itu sebagai sebuah bentuk ketegasan misalnya, atau mungkin bagian dari pencitraan yang bisa mendapatkan perhatian dari publik. Bagaimana tanggapan Pak Kiai sebenarnya? Ya, saya menarik yang disampaikan oleh Pak Onur Rafiq ya. Kalau kita baca misalnya literatur keislaman, itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang bagaimana menyampaikan kritik. Jadi semuanya itu oleh Imam Ghazali itu dibingkai dengan yang namanya nasihat. Nasihat itu dalam bahasa Arab nasihah. Kata beliau ada satu lagi namanya fadihah. Ini terdengar di telinga agak mirip nih antara nasihat dengan fadihah. Nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sementara fadihah itu ingin mengumbar aib orang, membuat seakan-akan ini terjadi skandal, tragedi. Itu dalam bahasa agama namanya fadihah. Oleh karena itu, ketika saya misalnya harus berkampanye, misalnya karena kebetulan caleg di daerah saya itu sebaik Pak Onur Rafiq gitu. Jadi saya sulit untuk tidak mendukung beliau misalnya gitu ya. Misalnya nih Pak Onur Rafiq. Tentu kalau ada yang lain nanti ya saya juga dukung gitu. Tapi ini misalnya. Maka saya harus sadar ya. Ketika saya menyampaikan apa-apa terkait dengan kekuasaan, itu bagian dari nasihat. Nah, ketika memberikan nasihat, ini kaidah kata Imam Ghazali, itu kita sedang mengajak orang untuk ma'ruf dan menjauhi dari kemungkaran. Jangan sampai ajakan kita terhadap ma'ruf itu dibarengi dengan kemungkaran. Ini istilahnya kalau teman-teman saya itu sering bilang gini Pak Onur Rafiq, ada orang amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya, dia ma'ruf, tapi dia dibarengi dengan ini. Atau dia ingin menghilangkan kemungkaran yang dia lihat. Tetapi boleh jadi cara dia itu tidak kalah mungkarnya dengan kemungkaran yang ingin dia berantas. Oleh karena itu misalnya, kalau pemimpin itu punya kesalahan, maka sarananya kan ada. Mungkin lewat DPR, mungkin minta bertemu, kalau dia dalam kapasitas mungkin bertemu. Kalau misalnya dia ingin mengungkapkan itu di hadapan publik, maka di situ ada rambu-rambunya. Rasulullah itu tidak pernah menyebut nama orang. Tidak pernah menyebut nama orang. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu bahkan ada kajian gini.
ada al-am urida bihil khas. Redaksi, diksi, dan narasinya itu bersifat umum. Padahal yang saya tuju orang tertentu. Misalnya, saya punya murid nih, Mila, ya ngaji di depan saya di masjid. Tahu-tahu dia tidur. Namanya misalnya sama dengan saya saja lah, Faiz. Terus saya sebut, Faiz, kamu tuh kalau ngaji tidur, boleh jadi besok dia nggak datang. Karena kehormatannya sudah hilang di depan umum. Tapi kalau saya sebutkan misalnya, para pemirsa, para hadirin, atau di pesantren saya bilang, anak-anakku belajarlah bersungguh-sungguh, ilmu itu sesuatu yang luar biasa, dengarkan dengan seksama. Saya membicarakan itu anak-anakku. Ada mungkin 1000 santri saya, padahal yang tidur cuma satu. Itu namanya al-am urida bihil khas. Nah ini boleh jadi, bisa dibalik. Saya menggunakan nama orang tertentu untuk menyindir kelompok yang besar. Tetapi saya harus menggunakan nama orang ini justru nama yang paling baik. Kalau saya punya tadi nih, ada santri saya di antara 2000 santri saya, ada satu orang nih, sudah terkenal orang baik. Maka saya katakan sama dia, yang terkenal baik, yang lain misalnya, kalau sholat berjamaah terlambat. Yang sering sholat berjamaahnya paling depan, itu misalnya namanya Ahmad. Saya bilang, Ahmad, kamu kalau sholat itu ya jangan terlambat, masih muda, seger. Orang tidak pernah membayangkan saya sedang merendahkan dia. Karena orang tahu dia orang baik. Tapi orang yang lain yang melakukan itu, dia dengan sindiran. Dan orang yang berakal itu kan tidak selalu harus kemudian dengan bahasa yang terang benderang. Dengan sindiran itu dia sudah cukup. Nah ini boleh jadi yang harus kita tumbuh kembangkan di tengah masyarakat. Bahwa yang kita perbaiki itu adalah pekerjaannya. Bahwa yang tidak kita sukai itu kebijakannya. Jangan menyeret kepada ranah pribadi seseorang. Yang ada sekarang kan merendahkan itu. Nah itu sebetulnya yang diperangi oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka saya usul nih ke Pak Onur Rafiq nih. Nanti di partai-partai itu sebelum masa kampanye ada orientasi buat yang muslim tuh ngaji Ihya. Masya Allah. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Nah, itu insya Allah banyak orang yang siap untuk menjadi narasumber agar negeri ini betul-betul damai ya. Damai. Memberikan contoh yang baik. Melakukan Betul. perubahan dengan cara yang bermartabat. Betul. Kadang-kadang karena melihat pemimpinnya juga nggak akur, masyarakatnya juga yang jadi gampang panas, Pak Onur ya. Kadang-kadang begitu. Nah, dalam konteks misalnya kita mendapati misalnya dalam satu kondisi ada pemimpin yang zalim. Nah, sebagai warga ini, sebagai rakyat, atau mungkin juga bagaimana dengan tadi ya, ulama begitu ya, bagaimana kemudian kita harus menegur? Apakah kita tetap, kalau sebagai rakyat, apakah kita tetap boleh patuh, atau kita boleh bahasanya apa ya, menggugat, Pak Onur? Ya, jadi kata-kata zalim, zalim, itu kan banyak versi dalam arti begini. Bagi si A, ini zalim. Belum tentu bagi yang lain. Belum tentu bagi si B. Tentu bagaimana cara menyampaikannya. Tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa sopan santun dalam menyampaikan itu menjadi utama. Bagi orang yang berakhlak dan berakal. Karena di dalam Islam itu adalah selalu dikatakan di beberapa ayat itu bagi orang yang berpikir ya. Kan jangan dibiarkan ini, itu. Karena kalau ini dibiarkan ya sia-sia anugerah. Anugerah kan harus digunakan dengan baik. Nah kembali kepada bagaimana caranya. Caranya tadi, kalau sampai kita tidak mampu, tidak kuat untuk menyampaikan berdua ya, tentu tidak di publik ya, berdua saja, ya kita berdoa. Berdoa ya, satu-satu. Yang paling terakhir ya kita doakan agar pemimpin itu menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa menegakkan penyelewengan, pemimpin yang bisa meluruskan yang bengkok, ya, dan pemimpin yang bisa menjadi tumpuan bagi orang-orang yang teraniaya. Nah, inilah pemimpin yang adil itu yang menjadi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang menjadi permintaan dari Umar bin Abdul Aziz pada Hasan Basri.
Kira-kira begitu. Masya Allah, ini masih panjang sebenarnya perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak, Oke, Bapak-Bapak. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ulama dan Umar. Kita lanjutkan Bapak-Bapak. Ini kan sebenarnya sudah tahun-tahun yang sudah mulai anget ya sebenarnya, karena 2024 nanti akan ada Pilpres. Nah dalam konteks biasanya jelang Pilpres nih Bapak-Bapak, biasanya kan ada beberapa partai politik yang kemudian atau beberapa calon lah yang diusung partai politik yang kemudian mendekat nih ke ulama. Kita kemudian melihatnya, saya orang awam, kita tuh kadang-kadang melihatnya ini sebagai cara untuk meraup suara. Nah itu yang kemudian gambaran yang muncul di masyarakat. Bagaimana Pak Aunur melihat hal ini sebenarnya? Iya, kalau saya melihat hal itu sesuatu yang biasa. Jadi saya juga berharap saya berbaik sangka bahwa partai-partai yang mengusung satu calon yang mendekati ulama itu adalah memohon nasihat, ya, bagaimana nanti seandainya bisa memenangkan si calonnya itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Jadi dengan adanya niat baik itu, ya, diharapkan mereka ini betul-betul menjalankan dengan benar, ya. Bukan sekedar hanya sifatnya jangka pendek, hanya untuk mengambil suara saja. Gitu ya. Ya. Oke, Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Saya sepakat dan itu tidak diharamkan di dalam agama. Iya, betul. Misalnya Milaya, saya pergi haji atau saya pergi umroh di musim yang dingin. Saya tahu bahwa jahe itu komoditas yang mahal di Timur Tengah. Saya pergi umroh di musim dingin sambil bawa jahe. Kan tidak ada yang ayat yang melarang itu. Selama saya tidak jualan di depan Ka'bah. Betul. Gitu loh. Jadi saya jual jahe itu, keuntungannya saya pakai untuk saya beribadah. Ketika ada seorang politisi datang ke rumah kiai, ya, nah, ini sebetulnya kan niatnya baik, seperti beliau sampaikan tadi, meminta nasihat. Ketika dia mendengarkan nasihat kiai, kemudian dia mendapatkan keuntungan elektoral, karena dipersepsikan dekat dengan kiai, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu nanti justru kalau dia tidak amanah, yang calonnya, atau kiainya yang berkhianat. Saya ingin katakan Mila, ya, ada orang sering mengatakan bagaimana sebetulnya hubungan antara ulama dengan umara. Saya sering pakai filosofi, cantik dan tampan itu sebetulnya karena jarak. Saya punya istri cantik, kalau hidung nempel hidung kan tidak kelihatan cantiknya ya. Dia akan kelihatan cantiknya kalau saya mengambil jarak. Tapi jaraknya kalau istri saya di Jakarta, ya jangan dilihat dari Bogor, kejauhan, tidak kelihatan. Kita sering kan tidak bisa melihat kebaikan orang, sebagaimana kita juga tidak bisa melihat keburukan orang. Itu karena faktor jarak. Maka keduanya itu harus berjarak. Dan itu sebetulnya tuntutan profesionalisme hari ini kan. Ada pengawas di setiap instansi. Maka boleh jadi auditor di bank itu tidak menjadi bagian dari bank. Karena tugas dia mengaudit. Ini menjaga jarak kan. Nah itu sebetulnya yang dibutuhkan hari ini. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Itu yang pertama. Yang kedua profesional dalam artian tugas masing-masing. Nah ini sekarang begini Mila, kita terjebak nih, dulu Pak Aunur Rafiq, itu semasa saya kecil, itu sering mendapatkan fenomena ulama yang dianggap menjilat umaro. Itu saya pikir adalah satu kesalahan. Tapi hari ini ada kesalahan baru, ulama yang menjilat konstituen. Jadi orang sering memahami Mila, kiai itu kalau menjilat pemerintah itu haram. Tapi hari ini boleh jadi ada kiai yang menjilat rakyat. Ini kan berlaku hukum pasar. Kalau saya mau berceramah di satu tempat, kan produknya harus market friendly. Nah, itu kadang-kadang kita yang dibekali dengan ilmu dan agama itu juga tetap menyimpang kok. Ada syahwat,
ada kepentingan agar saya tetap dicintai oleh rakyat. Saya kemudian membenar-benarkan apa yang berkembang di tengah masyarakat, padahal tugas saya itu membenarkan. Terlepas siapa yang benar, tapi tugas saya adalah membenarkan. Nah, ini sebetulnya yang harus kita tumbuh kembangkan ke depan. Betul. Ini juga menarik nih, fenomena kemudian fanatisme Ya. ya yang kemudian terjadi juga belakangan ini, Pak Onur, Pak Kiai. Bagaimana Pak Onur melihat hal ini? Biasanya karena kita fanatis sama satu calon misalnya ya, yang lain itu yang dilihat jeleknya aja. Sampai akhirnya justru masyarakat, konstituen yang justru terpolarisasi. Bagaimana seharusnya? Iya, jadi begini, kalau ada satu dua pilihan, ya, orang itu cenderung menjadi idola. Idola itu mencintai, ketika dia saat mencintai maka yang dilihat tidak ada buruknya. Betul. Semuanya Cinta buta. baik, tidak ada salahnya, semuanya baik. Polisi yang diberikan salah pun dibilang baik. Ya. Dan hal yang kedua adalah ketika kita membenci, apapun yang dilakukan dia itu jelek. Salah. Meskipun apa yang dilakukan baik, kebijakannya baik, tapi kita sudah nggak suka, maka itu dikatakan jelek. Dampaknya ini luar biasa, terjadi polarisasi di masyarakat. Ada satu keluarga, si suami si pada A, istri pada B, nggak sapa menyapa di dalam rumah. Ada Ini rumah kan lucu. serumah. Iya, Iya, ini suami istri di rumah nggak sapa menyapa, nggak saling tegur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, di dalam kontestasi tahun depan, maka masyarakat harus lebih dewasa dalam berdemokrasi, Betul. ya, supaya tidak menjadi fanatisnya itu berlebihan, ya. Jadi dijaga. Nah, oleh karena itu, ya, untuk menjaga fanatisme ini supaya sesuai dengan kadarnya, maka ya jadilah orang yang beriman. Itu Ya. tadi kembali laginya ke situ ya. Kembali ke Allah. Betul. Bahwa oh iya, ini memang orang ini barangkali ditakdirkan Allah menjadi presiden. Calon saya belum menjadi presiden. Itu takdir. Dan legowo itu loh yang Iya. penting ya. Setelah kita tahu atas takdir itu, kita ridho. Nah, jangan terus marah-marahan terus. Seandainya ini tadi begini kan akan menang. Iya. Bicara seandainya pun tidak Iya, nggak boleh. boleh. Betul. Ya, itu mengingkari takdir. Tidak ada seandainya. Sudah ini terjadi si A, ya sekarang kita berkhidmat di si A. Itulah orang beriman. Iya, Masya Gitu. Allah. Ini sebagai penutup, Pak Kiai dan Pak Onur Rafiq. Saya ke Pak Kiai dulu. Ini pertanyaan juga ditujukan kepada Pak Onur. Ya. Kita tahun depan ini akan ada sejarah baru ya. Ya. Dan proses untuk memilih ini kan kita sudah mulai merasakan lah sekarang ini. Bagaimana seharusnya yang kemudian kita lakukan sebagai rakyat untuk kemudian memilah-milah pemimpin yang baik, dan konteksnya dalam hal ini juga bagaimana hubungan dia dengan para ulama supaya nanti kita benar-benar bisa insya Allah mendapatkan pemimpin yang amanah yang juga memiliki hubungan yang baik juga dengan para ulama. Pak Kiai, silahkan. Berbaik sangka itu tidak pernah salah dan tidak pernah berdosa. Oleh karena itu saya dulu diajarkan sama guru saya, kalau dalam kontestasi politik, semua calon itu saya berprasangka baik. Mereka adalah orang yang mau mengabdikan dirinya untuk Indonesia. Oleh karena itu dulu kata guru saya ini banyak orang katakan ini kata mutiara Arab. Tapi dalam kitab Faidul Qadir ini hadis Nabi ini, Imam Munawi bilang begini, Ahbib habibaka haunamma, asa ayyakuna baghidoka yaumamma, wa abghid baghidoka haunamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Kalau dalam politik itu, kalau kalian mau mencintai satu kandidat, cintai sewajarnya. Sewajarnya. Karena boleh jadi yang kamu dukung hari ini, mungkin esok akan kamu benci. Dan bencilah orang itu sewajarnya. Boleh jadi orang yang tidak kamu dukung hari ini, satu hari nanti itu akan menjadi orang yang kamu cintai. Nasihat yang kedua dulu, dan ini saya sampaikan ketika saya diminta berbicara di beberapa partai politik. Kata guru saya gini, dalam hidup itu jangan pernah kamu menaruh dan menyebarkan duri di depan rumah orang yang kamu benci. Jangan sampai satu hari takdir dan nasibmu memaksa kamu berjalan mendatangi rumah orang yang dulu kamu benci, bahkan
dengan tidak menggunakan sandal. Kalau kita membenci orang, kemudian kita sebarkan duri kebencian, kalau satu hari saya memiliki kebutuhan kepada orang tadi. Kalau satu hari peta politik ini berubah. Kalau satu hari orang yang dulu tidak benar menjadi orang yang benar. Bagaimana saya mau mendatangi rumah orang itu, sementara jalan ke sana sudah saya tebar paku, duri dan kaca, bahkan pada hari di mana saya sudah tidak memiliki sendal lagi. Itu nasihat yang saya ingat dari guru saya setiap menghadapi kontestasi apapun. Tidak cuman pemilihan umaro, mungkin pemilihan rektor, Betul. mungkin bisa jadi di satu tempat yang kecil, ya itu ada memilih kepala lembaga pendidikan sekolah. Itu selalu kita gunakan dua filosofi tadi. Masya Allah. Bagaimana Pak Onur Rafiq? Singkat Iya. saja. Pesan kepada rakyat nih. Ya, yang jadi politik itu mulia Ya. karena bernegara. Maka janganlah menjauhi politik bagi umat Islam atau generasi muda. Ya. Kalau kalian jauh, siapa yang akan menentukan undang-undang, yang menentukan kebijakan? Ya. Mulai saat ini masuklah ke situ. Ya. Jangan Banyak orang melihat politik itu jelek, jahat, kotor. Ya. Yang kotor orangnya, Ya, Ah. sepakat. perlakuannya, bukan politiknya. Ya. Oleh karena itu, bagi umaroh, khususnya bagi umaroh, jadikanlah amanah ini sebagai wasilah untuk bekal akhiratmu. Nah itu. Masya Allah. Ya, untuk bekal akhiratmu. Bukan menjadikan hidup berfoya-foya, bersenang-senang di dunia yang fana ini. Nanti ujung-ujungnya tidur di luar rumah, di rumah negara. Ya, rumah negara, rumah penjara. Iya, tahanan. Betul. Jadi kalau kita selalu ingat pada Allah, beriman, dan kita mau bersikap adil sebagai umaroh, mempunyai niat ini sebagai wasilah saya untuk bekal akhirat, insya Allah dunia akhiratnya akan selamat. Masya Allah, ini ilmunya luar biasa sekali. Bapak-bapak terima kasih sudah sharing ilmu kepada kami. Mudah-mudahan manfaat. Kita sebenarnya masih pengen lanjut tapi waktunya terbatas. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Saya Meladia Rahma, Kiai Haji Muhammad Faiz dan juga Bapak Onur Rafiq undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.